Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Dealer mobil ini pernah jadi yang terkaya di kota, tapi setiap malam pemiliknya mendengar suara roda diseret dari dalam rumah kosongnya. Sampai suatu hari, ia sadar semua kekayaan itu bukan miliknya sepenuhnya. Jika ia berhenti, nyawanya yang harus dibayar. Apa sebenarnya perjanjian gelap yang ia lakukan demi uang? Lampu-lampu putih menggantung di langit-langit bangunan kaca seperti mata yang tidak pernah berkedip. Setiap sudut ruangan berkilau oleh pantulan bodi kendaraan mengilap. Aroma cairan pembersih bercampur wangi kulit jok baru mengisi udara. Tempat itu tampak seperti istana bagi mesin-mesin beroda, seolah roda dan baja mendapat derajat yang lebih tinggi daripada manusia yang menginjak lantainya. Dealer tersebut bernama Garuda Motor, milik seorang lelaki bernama Raka Pradipta. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, usaha itu tumbuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Penjualan meningkat seperti hujan di musim kemarau, tiba-tiba deras tanpa tanda awan. Banyak pedagang lain bertanya-tanya, namun jawaban yang muncul selalu sama: keberuntungan. Raka dikenal ramah, tutur katanya lembut, senyumnya rapi. Namun di balik wajah yang tampak tenang tersimpan kebiasaan ganjil. Ia selalu datang menjelang senja dan pulang sebelum ayam jantan bernyanyi. Tidak pernah ada yang melihatnya keluar saat matahari masih menggantung penuh. Jadwalnya seperti mengikuti denyut jam yang hanya bisa dibaca oleh kegelapan. Arman, seorang pegawai baru, memperhatikan pola itu sejak hari pertama bekerja. Ia berasal dari desa kecil di pinggir kota, terbiasa dengan suara jangkrik dan bau sawah. Masuk ke gedung kaca membuatnya merasa seperti ikan yang dilempar ke akuarium raksasa. Semuanya bersih, semuanya berkilau, tetapi terasa dingin seperti ruang tunggu rumah sakit. Malam pertama, Arman mendapat tugas membersihkan ruang pamer setelah jam tutut. Rekannya pulang lebih dulu karena urusan keluarga. Tinggallah ia sendirian bersama barisan kendaraan yang berjajar seperti pasukan diam. Suara kain lap menyapu permukaan kap mesin terdengar seperti desahan pelan. Saat hendak menggulung karpet di sudut ruangan, ia mencium bau aneh. Bukan aroma oli, bukan pula cairan pembersih. Bau itu menyerupai besi berkarat yang direndam air hujan terlalu lama. Ketika karpet terangkat, matanya menemukan noda gelap di lantai marmer. Bentuknya tidak beraturan, seperti peta pulau yang tenggelam. Arman menelan ludah. Dalam kepalanya muncul perbandingan sederhana. Lantai putih ibarat kertas baru, sementara noda itu seperti coretan tinta yang tak bisa dihapus. Ia mengelap berulang kali, tetapi warna tersebut tetap menempel, seakan batu menyimpan ingatan tentang sesuatu yang pernah menetes di sana. Ia melapor kepada kepala bagian kebersihan keesokan harinya. Jawaban yang diterima singkat, datar, seolah membahas debu biasa. Mungkin cairan rem, kata pria itu. Namun mata lelaki tersebut menghindari tatapan Arman, seperti menyembunyikan rahasia di balik kelopak. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa muncul lagi. Setiap subuh, noda baru tampak di tempat berbeda. Kadang dekat pintu masuk, kadang di bawah mobil paling mahal. Fenomena itu seperti jam pasir terbalik, selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Selain noda, ada pelanggan misterius yang datang hampir selalu malam. Mereka tidak pernah tawar-menawar, tidak memeriksa mesin, tidak bertanya soal harga. Mereka hanya menunjuk satu kendaraan, membayar tunai, lalu pergi tanpa banyak kata. Wajah mereka pucat, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang di bawah tanah. Suatu malam, Arman memberanikan diri mengintip ruang kantor Raka dari balik pintu kaca. Ia melihat bosnya duduk sendiri, menatap buku besar dengan halaman penuh angka dan simbol aneh.
Di meja terdapat mangkuk kecil berisi cairan merah gelap. Baunya sama seperti noda di lantai. Arman merasa dadanya mengeras. Jantungnya berdetak seperti palu memukul kayu lapuk. Ia teringat cerita kakeknya tentang pesugihan, perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata, di mana kekayaan ditukar dengan nyawa. Cerita itu dulu terdengar seperti dongeng sebelum tidur, kini terasa seperti catatan harian yang hidup. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Seorang tetangga dealer ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Tidak sakit, tidak kecelakaan. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru. Kematian itu terjadi tepat setelah sebuah mobil mewah keluar dari showroom malam sebelumnya. Arman mulai menghubungkan titik-titik yang terpisah. Mobil terjual, noda muncul, seseorang pergi dari dunia. Polanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan, seperti roda yang berputar karena satu poros tersembunyi. Ia mencoba mencari informasi tentang masa lalu Raka. Dari arsip lama diketahui bahwa sebelum membuka dealer, Raka pernah bangkrut dan kehilangan seluruh keluarganya dalam kecelakaan misterius. Setelah peristiwa itu, usahanya bangkit secara drastis. Bangkit seperti tanaman yang tumbuh subur di tanah kuburan. Malam berikutnya, Arman kembali lembur. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Sekitar pukul 12, pintu depan terbuka perlahan. Seorang pria berjas hitam masuk tanpa suara. Kulitnya pucat seperti kapur, matanya kosong. Ia menunjuk satu mobil sport merah. Raka mengangguk tanpa bicara. Ketika transaksi selesai, pria itu pergi. Beberapa detik kemudian, lampu berkedip. Udara menjadi dingin seperti ruang penyimpanan daging. Dari arah sudut terdengar bunyi tetesan. Arman berlari mendekat. Noda baru terbentuk, lebih luas dari sebelumnya. Saat itu, ia menyadari sesuatu yang membuat kakinya lemas. Setiap noda memiliki bentuk menyerupai siluet tubuh manusia yang terjatuh. Seolah lantai merekam bayangan terakhir mereka yang baru saja diambil. Arman menatap deretan kendaraan dengan rasa takut yang belum pernah ia kenal. Ia tidak lagi melihat besi dan kaca, melainkan peti mati berjalan. Dealer itu bukan tempat jual beli, melainkan altar sunyi yang menukar manusia dengan kekayaan. Di luar gedung, suara angin menyapu daun kering. Di dalam, Arman berdiri gemetar, mengetahui bahwa ia telah masuk ke dalam lingkaran perjanjian yang tidak dibuat untuk dibatalkan. Dan malam itu, ia mengerti satu hal. Setiap mobil yang keluar dari Garuda Motor bukan hanya membawa mesin, tetapi juga membawa satu nyawa yang belum sempat mengucapkan selamat tinggal. Pagi datang seperti biasa, tetapi perasaan Arman tidak pernah kembali normal. Cahaya matahari yang menembus kaca showroom terasa seperti lampu interogasi yang memaksa rahasia keluar dari bayangan. Setiap kilau bodi kendaraan kini tampak bagai cermin yang menyimpan pantulan kematian. Sejak malam itu, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Jika setiap transaksi memanggil akhir bagi seseorang, maka di mana semua jejak peristiwa itu disembunyikan? Noda di lantai hanyalah sisa napas terakhir. Pasti ada tempat lain yang menyimpan cerita lebih dalam, seperti perut bumi yang menelan bangkai tanpa suara. Arman mulai memperhatikan setiap sudut bangunan. Ia menghitung pintu, menghafal lorong, memeriksa ruangan yang jarang dibuka. Di belakang kantor Raka, terdapat lemari arsip besar yang tidak pernah dipindah. Posisi perabot itu terlalu janggal, menutup sebagian dinding seperti tirai panggung yang menyembunyikan aktor utama. Sore hari, saat pegawai lain pulang, Arman mendekat ke lemari tersebut. Ia mendorongnya perlahan. Kayu itu bergeser dengan bunyi serak, seakan enggan membuka rahasia. Di baliknya, tampak pintu besi kecil dengan gagang berkarat. Udara di sekitarnya lebih dingin dibanding ruang lain, seperti nafas gua yang baru terbangun. Tangannya gemetar ketika memutar gagang. Bunyi klik terdengar, diikuti bau tanah basah dan kemenyan. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil itu seperti kunang-kunang tersesat di perut malam. Tangga menurun tajam, sempit, dan lembab. Setiap langkah mengeluarkan bunyi berdecit, seolah besi memprotes keberanian manusia. Arman merasa seperti berjalan di kerongkongan raksasa, ditelan sedikit demi sedikit. Di bawah, ia menemukan ruangan luas dengan dinding semen kasar.
Lampu kuning menggantung redup menerangi altar di tengah. Di atas meja batu terdapat plat nomor kendaraan tersusun melingkar. Di bawahnya ada tulang belulang kecil bercampur kain hitam dan benang merah. Pemandangan itu membuat kepalanya berdenyut. Tempat tersebut bukan gudang, bukan pula ruang penyimpanan. Itu adalah pusat perjanjian, seperti dapur bagi sesuatu yang tidak membutuhkan api, hanya korban. Di sudut ruangan, Arman melihat buku besar yang mirip dengan milik Raka. Ia membuka halaman pertama. Tidak ada nama pelanggan, hanya simbol, tanggal, dan jumlah kendaraan yang terjual. Di samping setiap catatan, terdapat satu garis hitam tebal. Jumlah garis sama dengan jumlah noda yang pernah ia lihat di lantai atas. Ia membaca halaman demi halaman, dan sebuah kesadaran muncul. Setiap garis mewakili satu kehidupan. Seperti petani yang mencatat panen, Raka mencatat kematian. Tiba-tiba terdengar suara langkah di tangga. Arman mematikan senter. Ruangan menjadi sunyi, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terasa seperti genderang perang. Sosok Raka muncul di pintu bawah. Wajahnya tidak marah, tidak terkejut. Tatapannya justru kosong, seperti seseorang yang sudah lama menunggu. "Kau tidak seharusnya turun ke sini," katanya pelan. Arman ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertanam di lantai. Ia menunjuk altar. "Ini apa semua?" Raka senyum tipis. Harga dari keberuntungan. Ia duduk di bangku kayu, seolah sedang bercerita tentang masa lalu. Dahulu, setelah kehilangan keluarga dan harta, Raka bertemu seseorang di pinggir kota. Orang itu menawarkan jalan keluar, kekayaan tanpa batas, asal ia menyediakan pengganti, bukan uang, melainkan manusia yang tak terikat darah dengannya. Dealer hanyalah kemasan. Yang mereka beli bukan mobil, mereka membeli umur. Kata-kata itu masuk ke telinga Arman seperti pisau dingin. Ia merasa dunia berubah menjadi timbangan raksasa. Di satu sisi ada emas, di sisi lain ada nyawa. "Aku tidak memilih siapa yang mati," lanjut Raka. "Mereka datang sendiri, rezeki mencari jalannya." Arman melihat tulang di lantai. Ini bukan rezeki, ini kuburan. Raka berdiri, bayangannya menjulur panjang di dinding. Semua bisnis berdiri di atas pengorbanan. Bedanya, punyaku terlihat. Udara menjadi semakin berat. Dari sudut ruangan terdengar bisikan seperti angin yang melewati rongga kosong. Arman merasa ada mata lain yang mengawasi, bukan milik manusia. Ia menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Buku catatan belum penuh, masih ada halaman kosong. Artinya, perjanjian belum selesai, masih ada korban berikutnya. Raka mendekat. "Kau sudah tahu, sekarang kau bagian dari ini." Arman mundur beberapa langkah. Pikirannya berputar seperti roda tanpa rem. Jika ia pergi, ia bisa menjadi garis berikutnya. Jika bertahan, ia ikut menginjak kuburan orang lain. Ia teringat wajah tetangga yang mati mendadak. Ia teringat noda di lantai. Semuanya kini terhubung seperti benang kusut yang mengikat lehernya sendiri. Lampu berkedip, ruangan terasa lebih sempit, seperti dada yang kehabisan udara. Arman berlari naik tangga tanpa menoleh. Di belakangnya suara Raka terdengar samar, bercampur dengan bisikan lain yang tidak berasal dari mulut manusia. Saat tiba di atas, ia menutup pintu besi dengan seluruh tenaga. Lemari arsip kembali ke tempat semula, namun ketakutan tidak bisa disusun rapi seperti perabot. Malam itu, Arman duduk sendirian di ruang pamer. Ia memandang kendaraan satu persatu. Kini setiap ban terlihat seperti roda keranda, setiap kaca seperti mata kosong. Dealer itu bukan tempat bekerja, melainkan mesin yang menggiling takdir. Ia tahu rahasia terbesar telah terbuka. Tetapi rahasia itu bukan untuk disimpan. Ia harus memilih, pergi dan menjadi buruan nasib, atau tinggal dan menantang kutukan yang lebih tua dari bangunan itu sendiri. Dan di balik dinding, di ruang bawah tanah, halaman buku terus menunggu garis baru untuk ditarik. Malam itu, Arman tidak langsung pulang. Tubuhnya masih berada di showroom, tetapi pikirannya terjebak di ruang bawah tanah yang baru saja ia tinggalkan. Bangunan kaca itu kini terasa seperti sangkar raksasa, sementara dirinya seekor burung yang baru menyadari pintu jeruji tidak pernah benar-benar terbuka. Ia duduk di kursi resepsionis,
memandangi buku catatan kecil yang sempat ia selipkan ke dalam saku. Beberapa halaman telah ia sobek diam-diam dari buku besar di altar. Tinta hitam di kertas itu tampak seperti urat nadi yang membeku. Setiap simbol menyerupai cap jari tak terlihat dari sesuatu yang tidak pernah bernafas. Arman membaca satu baris demi satu baris. Ada tanggal, tanda aneh, lalu kolom kosong di bagian paling kanan. Ia sadar kolom tersebut belum diisi, seperti kursi kosong dalam sebuah upacara yang menunggu tamu terakhir. Udara di sekelilingnya terasa berat, seolah bangunan itu menghembuskan nafas panjang. Angin malam menyelinap melalui celah pintu, membawa suara kendaraan dari jalan raya. Suara itu terdengar jauh, seperti gema dunia lain yang tidak tahu bahwa di dalam ruangan ini kehidupan sedang ditimbang dengan angka. Arman teringat perkataan Raka. Mereka datang sendiri. Kalimat itu menempel di kepalanya seperti duri di kulit. Jika benar korban tidak dipilih, lalu mengapa buku itu memiliki urutan yang rapi? Mengapa ada halaman kosong di akhir? Pertanyaan itu seperti cermin retak, memantulkan wajah ketakutan berkali-kali. Ia memutuskan kembali ke ruang bawah tanah sebelum matahari terbit. Bukan karena berani, melainkan karena ketakutan yang tidak dihadapi akan tumbuh seperti jamur di ruang lembab. Diam berarti menunggu, dan menunggu berarti memberi waktu bagi sesuatu yang tidak terlihat untuk menyelesaikan rencananya. Pintu besi dibuka perlahan. Tangga kembali menyambut dengan bau tanah dan dupa basi. Kali ini Arman membawa senter dan kamera ponsel. Ia merasa seperti penyelam yang masuk ke laut hitam tanpa tahu dasar kedalamannya. Di altar, buku besar masih terbuka pada halaman terakhir. Tidak ada perubahan pada tulang belulang atau plat nomor, namun suasana ruangan berbeda, lebih sunyi seperti ruang kelas setelah bel terakhir berbunyi. Arman mendekat ke meja batu. Ia mengamati kolom kosong. Tangannya gemetar ketika menyentuh kertas itu. Pada detik itu, udara di sekeliling terasa bergetar, seperti senar gitar yang dipetik tanpa tangan. Tiba-tiba, huruf-huruf muncul sendiri di halaman kosong. Bukan ditulis, melainkan tumbuh dari serat kertas, seolah tinta berasal dari dalamnya. Nama itu terbentuk perlahan, jelas, tanpa bisa disangkal. Nama tersebut adalah Arman. Jantungnya terasa seperti jatuh ke perut. Ruangan berputar, cahaya senter bergoyang liar. Ia mundur, menabrak dinding. Nafasnya pendek, seperti seseorang yang baru muncul dari dasar sungai. "Tidak, ini salah," bisiknya. Ia mencoba menghapus tulisan itu dengan tangan, tetapi huruf-huruf justru semakin gelap, seperti luka yang digosok malah berdarah. Arman mengerti sekarang, halaman kosong bukan untuk siapa saja. Sejak awal, tempat itu menunggunya, seperti kursi yang disiapkan jauh sebelum tamu mengetahui undangan telah dikirim. Suara langkah terdengar dari tangga. Raka muncul kembali, membawa lampu minyak kecil. Wajahnya terlihat lebih tua dibanding malam sebelumnya, seakan setiap pengakuan memakan sebagian umurnya. "Kau sudah melihatnya," ucap Raka pelan. Ia menunjuk buku itu. "Kenapa namaku?" Raka menunduk. Perjanjian tidak memilih orang sembarangan. Ia memilih yang paling dekat dengan kebenaran. Jadi semua ini jebakan. Bukan jebakan, ini roda. Kau masuk ke jalurnya saat kau melihat noda itu. Kata-kata itu membuat Arman sadar akan satu analogi sederhana. Seperti seseorang yang membuka pintu kandang harimau, lalu terkejut ketika hewan itu keluar. Pengetahuan adalah kunci, tetapi juga belenggu. Arman mengingat kembali setiap kejadian. Tugas lembur, karpet diangkat, lemari digeser, tangga ditemukan. Semua langkahnya sendiri yang membawanya ke titik ini. Tidak ada tangan yang mendorong, hanya rasa ingin tahu yang menuntunnya seperti lampu kecil menuju jurang. "Aku tidak mau menjadi bagian dari ini," katanya dengan suara pecah. Raka menyangim pahit. "Aku juga dulu berkata begitu." Ia bercerita bahwa korban terakhir sebelum Arman adalah seorang karyawan lama yang coba kabur. Pria itu pergi jauh, pindah kota, mengganti nama. Namun seminggu kemudian, tubuhnya ditemukan tanpa sebab jelas. Jarak tidak memutus perjanjian. Seperti bayangan, ia mengikuti cahaya kemanapun pergi.
Arman merasa seolah tali tak terlihat melilit pergelangan kakinya. Semakin ia bergerak, semakin erat ikatannya. Dealer itu bukan sekedar bangunan, melainkan pusat lingkaran yang menjangkau keluar seperti akar pohon tua. Masih ada satu cara, jika kau menyerahkan orang lain sebagai pengganti. Arman menatapnya tajam. Kau ingin aku menjadi sepertimu? Ini bukan tentang aku atau kau, ini tentang keseimbangan. Keseimbangan, kata itu terdengar seperti timbangan yang berderit. Satu sisi berisi hidupnya sendiri, sisi lain berisi hidup orang lain. Pilihan itu bukan antara baik dan buruk, melainkan antara kehilangan dan mengorbankan. Arman teringat maknya di desa yang selalu berkata bahwa dosa seperti hutang. Sekali meminjam akan ditagih dengan bunga. Ia tidak mau menambah daftar utang pada dunia yang sudah penuh darah. Arman melangkah mendekati buku besar. Dengan satu tarikan nafas, ia merobek halaman yang bertuliskan namanya. Kertas itu mengeluarkan suara seperti jeritan kering. Ruangan bergetar, lampu minyak raka berkedip-kedip. Dari sudut ruangan, terdengar bisikan keras, bukan lagi seperti angin, melainkan seperti banyak mulut berbicara serentak. Tulang belulang di lantai bergetar, plat nomor saling berbenturan, menghasilkan bunyi seperti lonceng kematian. Kau melawan, kata Raka dengan wajah pucat. Arman menggenggam halaman itu erat-erat. Aku memilih berhenti. Dalam sekejap, angin dingin menyapu ruangan, seperti badai dalam gua. Arman merasa dadanya sesak, seolah ada tangan yang menekan paru-parunya dari dalam. Ia hampir jatuh, tetapi tetap berdiri. Buku besar di altar tertutup sendiri. Simbol-simbol di sampulnya memudar seperti tinta yang terkena hujan. Suara bisikan perlahan menghilang, meninggalkan kesunyian yang lebih menakutkan daripada kebisingan. Raka terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Kau tidak tahu apa yang baru saja kau lakukan. Aku tahu. Aku memutus rantai. Namun di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa memutus rantai bukan berarti bebas. Seperti ular yang kehilangan ekor, kepalanya masih hidup dan mencari jalan baru. Saat ia naik kembali ke showroom, langit mulai memerah. Fajar muncul seperti luka tipis di horizon. Arman berdiri di antara deretan mobil yang kini tampak seperti patung bisu. Ia menyadari satu hal, namanya telah dihapus dari buku, tetapi perjanjian belum selesai. Sesuatu telah kehilangan target dan makhluk lapar selalu mencari pengganti. Dan di dalam bayangan yang tersisa di ruang bawah tanah, sebuah halaman baru perlahan terbuka, tanpa tulisan, menunggu nama berikutnya untuk ditentukan. Pagi menyapa seperti tamu yang datang terlalu cepat ke rumah duka. Cahaya matahari masuk melalui kaca depan showroom dan memantul di permukaan mobil-mobil yang berjajar rapi. Bagi mata biasa, tempat itu terlihat normal. Namun bagi Arman, ruangan tersebut terasa seperti museum kesalahan, menyimpan sejarah yang tidak tertulis di dinding manapun. Ia tidak pulang ke kos. Ia duduk di kursi tamu sepanjang subuh, memeluk halaman buku yang telah ia robek semalam. Kertas itu kini kusut, namun tulisannya masih terbaca samar, seperti luka yang mulai mengering tetapi belum sembuh. Kepalanya dipenuhi suara Raka, bisikan ruang bawah tanah, serta nama dirinya sendiri yang sempat terukir di halaman terakhir. Ketika pintu kantor terbuka, Raka keluar dengan langkah gontai. Rambutnya berantakan, matanya cekung seperti lubang sumur tua. Ia tampak lebih rapuh daripada sebelumnya, seolah sebagian jiwanya tertinggal di altar batu. "Kau pikir semuanya selesai?" tanya Raka lirih. Arman berdiri. "Setidaknya aku tidak menyerahkan orang lain." Raka tertawa tanpa suara. Perjanjian bukan benang yang bisa diputus dengan gunting. Ia seperti sungai. Jika satu jalur tertutup, air akan mencari jalan lain. Ucapan itu terasa seperti awan gelap yang melintas di atas kepala Arman. Ia menoleh ke arah pintu depan showroom. Jalan raya di luar tampak biasa, tetapi firasat buruk menempel di dadanya seperti bau asap pada pakaian. Siang itu, kabar datang dari desa asal Arman. Ibunya jatuh sakit mendadak. Tetangga mengabarkan tubuh perempuan itu melemah tanpa sebab jelas. Tidak ada luka, tidak ada penyakit lama yang kambuh. Hanya lemas seperti lilin yang meleleh tanpa api.
Arman mematung. Kata-kata Raka terngiang kembali. Sungai akan mencari jalan lain. Ia merasa dunia runtuh seperti tembok pasir yang dihantam ombak. Nama di buku memang telah ia robek, tetapi hubungan darah tidak pernah bisa dihapus dari garis hidup. Ia menyadari bahwa perjanjian itu tidak membutuhkan dirinya secara langsung. Ia membutuhkan sesuatu yang terikat erat dengan keberadaannya. Seperti bayangan yang mengikuti cahaya, korban selalu berada di lingkaran terdekat. Arman berlari keluar dari dealer tanpa pamit. Ia menaiki bus pertama menuju desanya. Jalan terasa panjang seperti lorong tanpa ujung. Setiap kilometer bagai hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi analogi pahit. Ia seperti seseorang yang menutup pintu kandang singa, tetapi lupa bahwa anaknya masih berada di dalam. Keberanian yang terlambat berubah menjadi kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Saat tiba, rumah kayu itu sunyi. Ibunya terbaring di ranjang dengan mata terpejam. Nafasnya tipis seperti benang. Wajahnya pucat, seolah warna hidupnya disedot perlahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Arman menggenggam tangan ibunya. "Maaf," bisiknya. Kata itu terasa kecil dibanding rasa bersalah yang menggunung. Malam turun. Angin membawa suara serangga dari sawah. Dalam keheningan, Arman mendengar bisikan yang sama seperti di ruang bawah tanah. Bukan suara dari mulut, melainkan gema dari dinding waktu. Ia melihat bayangan bergerak di sudut ruangan, seperti asap yang membentuk siluet manusia. Ia sadar, makhluk itu datang menagih pengganti. "Ambil aku," ucap Arman dengan suara gemetar. "Jangan dia." Udara menjadi dingin. Bayangan mendekat membentuk wujud samar seperti kumpulan kabut. Tidak ada wajah, hanya bentuk kosong seperti lubang. Dalam pikirannya muncul gambaran buku besar di altar. Halaman kosong terbuka kembali. Namun kali ini bukan namanya yang tertulis, melainkan nama ibunya. Arman berteriak, "Aku yang melawan, aku yang tahu rahasianya." Bayangan itu berhenti, seolah mempertimbangkan, seperti pedagang yang menimbang barang di timbangan gaib. Tiba-tiba, suara Raka terdengar dari belakang. Ia datang menyusul Arman tanpa diketahui. Wajahnya basah oleh keringat. "Ini salahku," katanya. "Aku yang membuka pintu itu pertama kali." Raka melangkah ke depan bayangan. "Ambil aku. Hutang ini milikku sejak awal." Arman menoleh dengan mata basah. "Kau tidak perlu." "Perlu," potong Raka. "Selama aku hidup, lingkaran tidak akan berhenti." Bayangan bergerak mengelilingi Raka seperti asap mengitari api. Udara terasa berat, lampu rumah berkedip-kedip. Ibu Arman mengerang pelan, lalu nafasnya mulai stabil. Dalam satu tarikan angin, Raka terjatuh ke lantai. Tubuhnya kaku, wajahnya kosong seperti kaca tanpa pantulan. Tidak ada berah, tidak ada luka, hanya keheningan yang menutup ruangan. Bayangan itu menghilang seperti kabut di sapu matahari. Arman terduduk di samping Raka. Ia mengerti sekarang, korban sebenarnya bukan dirinya, melainkan pemilik perjanjian. Selama ini kematian hanya berputar di sekeliling, menunggu pusatnya runtuh. Ibunya membuka mata perlahan, nafasnya kembali normal. Arman memeluk ibunya sambil menangis tanpa suara. Keesokan pagi, kabar kematian Raka menyebar. Dealer Garuda Motor tutup tanpa penjelasan. Mobil-mobil dipindahkan, bangunan dikosongkan. Tidak ada lagi transaksi malam. Tidak ada noda di lantai, tidak ada halaman buku yang menunggu nama baru. Namun Arman tahu, bekasnya tidak akan pernah hilang dari ingatan. Perjanjian itu seperti bekas luka di jiwa. Mungkin tertutup, tetapi garisnya tetap ada. Beberapa minggu kemudian, ia kembali ke showroom yang kini kosong. Ia berdiri di tengah ruangan yang dulu penuh cahaya buatan. Kini hanya debu dan angin yang lewat. Tidak ada altar, tidak ada tangga rahasia. Seolah tempat itu tidak pernah menyimpan rahasia. Arman menatap lantai marmer yang bersih. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan membiarkan keserakahan membuka pintu yang sama di tempat lain. Ia belajar satu hal, kekayaan yang dibangun di atas kematian tidak pernah benar-benar hidup. Ia hanya menunggu giliran runtuh seperti bangunan di atas pasir basah.
Dan meski dealer itu telah tutup, cerita tentangnya akan terus hidup sebagai peringatan bahwa ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar dan ada perjanjian yang seharusnya tidak pernah ditandatangani. Waktu berjalan seperti sungai yang tampak tenang di permukaan, tetapi menyimpan arus kuat di bawahnya. Setelah kematian Raka dan penutupan dealer, Arman kembali ke kota dengan perasaan kosong. Ia mengira semuanya telah berakhir. Namun keyakinan itu seperti mengubur bara api dengan tanah tipis. Diam, tetapi belum padam. Bangunan Garuda Motor kini berdiri tanpa suara. Papan nama dicopot. Kaca-kaca kusam oleh debu. Dari kejauhan tempat itu menyerupai bangkai kapal di tengah daratan. Ditinggalkan oleh awaknya, tetapi masih menyimpan kisah karam di dalam perutnya. Arman tidak berniat kembali ke sana. Akan tetapi suatu sore, ia menerima telepon dari seorang mantan mekanik yang dulu bekerja bersamanya. "Man, ada yang aneh," kata suara di seberang. Lampu di showroom menyala sendiri semalam. Arman menutup mata. Dalam pikirannya muncul gambaran altar, buku besar dan halaman kosong. Ia mengira perjanjian telah terkubur bersama Raka. Namun mungkin yang mati hanya tangan, bukan bayangannya. Ia datang ke bangunan itu saat matahari tenggelam. Senja menggantung seperti kain merah di langit, memberi warna darah pada kaca depan showroom. Pintu tidak terkunci. Engselnya berdecit saat didorong, bunyinya mirip ratapan logam tua. Di dalam, ruangan kosong terasa lebih luas daripada sebelumnya. Tidak ada kendaraan, tidak ada meja resepsionis. Hanya lantai marmer yang kini retak di beberapa bagian. Namun di tengah ruangan, Arman melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Noda gelap kembali muncul. Tipis tetapi jelas, seperti bayangan masa lalu yang naik dari tanah. Ia berlutut dan menyentuhnya. Bau besi dan tanah bercampur kemenyan menyusup ke hidung. Sama persis seperti sebelumnya. "Ini tidak mungkin," gumamnya. Dari sudut ruangan terdengar suara langkah. Arman berdiri cepat. Seorang pria tua muncul dari balik lorong, membawa senter kecil. Wajahnya asing, tetapi matanya menyimpan rasa ingin tahu yang berlebihan. "Saya penjaga baru," katanya. "Saya disuruh memeriksa gedung ini setiap malam. Tapi saya sering dengar suara aneh, seperti orang bicara di bawah lantai." Kata-kata itu membuat bulu kudut Arman berdiri. Ia tahu, tidak ada lagi ruang bawah tanah. Setelah kematian Raka, bangunan itu telah dibersihkan. Tangga rahasia ditutup dengan semen. Altar dihancurkan, buku besar dibakar. Namun suara masih ada, seperti gema di gua yang dindingnya sudah runtuh. Arman mengikuti penjaga itu ke sudut bangunan. Di sana lantai sedikit terangkat. Retakan membentuk lingkaran. Dari celah itu keluar udara dingin, seperti napas makhluk yang sedang tidur. Ia menempelkan telinganya ke lantai. Samar-samar terdengar bisikan. Bukan bahasa manusia, melainkan getaran seperti desah angin di antara tulang-tulang kering. Dalam kepalanya muncul analogi yang pahit. Perjanjian dengan kegelapan seperti pohon beracun. Batangnya boleh ditebang, tetapi akarnya masih hidup di bawah tanah. Penjaga itu berkata bahwa beberapa malam sebelumnya, ia melihat siluet berdiri di tengah ruangan. Tidak bergerak, hanya menatap ke arah pintu utama. Ketika didekati, bayangan itu menghilang seperti asap terkena hujan. Arman mengerti sekarang. Raka memang mati, tetapi sesuatu yang ia undang tidak ikut pergi. Ia hanya kehilangan pemilik, bukan tujuan. Ia seperti anjing tanpa tuan yang tetap mencari mangsa. Malam semakin gelap. Lampu senter bergetar di tangan penjaga. Arman memutuskan membuka kembali lantai yang ditutup semen. Ia meminjam palu dari gudang kecil. Setiap pukulan terdengar seperti denyut jantung raksasa. Setelah beberapa kali hantaman, terbukalah lubang kecil. Dari dalam muncul bau busuk bercampur dupa. Arman menyorotkan cahaya. Di bawah sana tidak ada altar, tidak ada buku,
tetapi ada lingkaran hitam di tanah, seperti bekas api yang tidak pernah benar-benar padam. Lingkaran itu terasa hidup, udara di sekitarnya berputar. Arman merasa seolah berdiri di atas pusaran yang menghisap keberanian. Penjaga itu mundur. "Saya tidak mau di sini," katanya dengan suara gemetar. Arman tidak menjawab. Ia menatap lingkaran itu dan berkata pelan, "Kau sudah kehilangan jalanmu." Tidak ada jawaban, tetapi suhu ruangan turun drastis. Bayangan tipis muncul dari dalam lubang, membentuk siluet seperti manusia tanpa wajah. Sosok itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri, seperti bingung mencari nama. Arman menyadari sesuatu yang mengejutkan. Makhluk itu membutuhkan catatan. Tanpa buku besar, tanpa simbol, ia tidak bisa menentukan korban. Ia seperti mesin tanpa daftar perintah. "Tidak ada lagi yang bisa kau ambil," kata Arman. "Tidak ada halaman kosong." Bayangan itu bergerak mundur, seperti kabut tersedot angin. Lingkaran hitam di tanah perlahan memudar. Udara kembali normal. Bau kemenyan menghilang. Arman terduduk, tubuhnya lemas. Penjaga itu menatapnya dengan mata lebar. "Apa tadi itu?" Jawab Arman singkat. "Jejak. Sisa dari kesepakatan lama." Malam itu, mereka menutup lubang tersebut dengan beton baru. Arman meminta agar bangunan itu benar-benar dihancurkan. Tidak dijual, tidak disewakan, dibiarkan menjadi tanah kosong. Beberapa minggu kemudian, gedung Garuda Motor rata dengan tanah. Tidak ada lagi warna bingkai, tidak ada lagi lantai marmer, hanya lapangan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Arman sering melewati tempat itu. Ia melihat anak-anak bermain bola di sana, tanpa tahu bahwa tanah itu pernah menelan banyak nyawa. Dunia bergerak maju seperti sungai yang terus mengalir, menutup bekas luka dengan lumpur baru. Namun dalam dirinya, Arman menyimpan satu kesadaran, bahwa kejahatan tidak selalu mati bersama pelakunya. Kadang ia tinggal sebagai bayanan, menunggu orang lain cukup serakah untuk memanggilnya kembali. Ia memilih hidup sederhana, bekerja di bengkel kecil, jauh dari gemerlap uang cepat. Baginya, kekayaan seperti api unggun cukup untuk menghangatkan, jangan sampai membakar rumah sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, Arman mengingat satu pelajaran pahit, bahwa perjanjian dengan kegelapan tidak pernah benar-benar selesai, hanya berpindah tempat, seperti angin yang meninggalkan satu jendela untuk mencari jendela yang lain. Dan selama masih ada manusia yang ingin hasil tanpa harga, jejak itu akan selalu mencoba bangkit kembali. Arman mengira hidupnya telah kembali ke jalur biasa. Ia bekerja di bengkel kecil di pinggir kota, memperbaiki mesin tua milik sopir angkot dan sepeda motor pedagang kasar. Tangannya kini lebih sering berlumur oli daripada rasa takut. Namun di dalam dadanya, ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar tertutup, seperti bekas sumur yang ditimbun tanah tetapi masih menyimpan gema. Setiap malam ia bermimpi tentang halaman kosong. Tidak ada tulisan, tidak ada angka, hanya kertas putih yang berdenyut seperti kulit bernapas. Ia terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah ada seseorang yang memanggilnya dari balik dinding tidur. Suatu sore, seorang perempuan tua datang ke bengkel. Tubuhnya kecil, punggungnya bungkuk seperti ranting kering. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbok Sari, teman lama ibunya. Tatapannya menembus Arman seperti cahaya menembus kaca buram. "Kau sudah membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci," katanya tanpa basa-basi. Arman terdiam. "Apa maksudmu?" Mbok Sari duduk di bangku kayu. Suaranya pelan, tetapi setiap kata terasa berat. Ia berkata bahwa sejak Arman lahir ada tanda aneh di telapak kakinya. Garis hitam seperti simbol yang pernah muncul di buku altar. Ibunya pernah meminta Mbok Sari menyembunyikan hal itu dengan doa dan air bunga, agar anaknya tumbuh tanpa disentuh bayangan perjanjian lama. "Kau bukan dipilih oleh Raka, kau dipanggil oleh sesuatu yang lebih tua. Dealer itu hanya jembatan." Kalimat itu seperti palu yang memecah dinding pikirannya. Arman teringat mimpi-mimpi masa kecil tentang lorong gelap dan suara langkah di belakangnya. Dulu ia mengira itu hanya khayalan anak kecil. Kini semua terasa seperti pesan yang terlambat dibaca. Mbok Sari menjelaskan bahwa ayah Arman pernah terlibat dalam perjanjian serupa puluhan tahun lalu.
Namun sebelum perjanjian itu matang, ia meninggal dalam kecelakaan. Ikatan itu tidak lenyap. Ia berpindah seperti warisan tak terlihat, menempel pada darah keturunannya. Seperti benih yang ditanam di tanah, kata Mbok Sari. Ia bisa tidur lama, tetapi akan tumbuh saat menemukan air. Arman merasa tubuhnya ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya mengerti asal semua kejadian. Berat karena sadar bahwa masalah ini bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang garis hidup yang ditarik jauh sebelum ia bisa memilih. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai. Di kamar sempitnya, ia membuka koper tua milik ibunya. Di dalamnya terdapat kain kuning dan secari kertas kusam. Tulisan di kertas itu mirip simbol di altar, tetapi lebih sederhana, seperti versi awal dari sesuatu yang kemudian menjadi rumit. Ia menatap simbol itu lama. Dalam pikirannya muncul analogi pahit. Hidupnya seperti buku yang halaman pertamanya ditulis orang lain, sementara ia baru membaca saat cerita hampir selesai. Udara kamar mendadak dingin, lampu berkedip. Dari sudut ruangan, bayangan tipis muncul, tidak sejelas sebelumnya, tetapi cukup untuk dikenali. Bentuknya menyerupai manusia tanpa mata. Ia tidak mendekat, hanya berdiri, seolah menunggu izin. "Aku tidak akan memberi apapun lagi," ucap Arman dengan suara tegas. Bayangan itu bergetar. Suara muncul di kepalanya, bukan melalui telinga, melainkan perasaan lapar. Arman teringat pesan Mbok Sari. Ikatan hanya bisa dilemahkan jika pemilik darah menolaknya sepenuhnya. Bukan dengan melawan, melainkan dengan mengakhiri kebutuhan. Seperti api yang padam bukan karena dipukul, tetapi karena kehabisan kayu. Ia mengambil kertas simbol itu dan membakarnya di atas piring besi. Api kecil menyala, menelan garis-garis hitam itu. Bau hangus menyebar, bercampur udara dingin. Bayangan menjerit tanpa suara. Tubuhnya pecah menjadi asap tipis, lalu menghilang seperti embun tersapu matahari. Arman terduduk, dadanya naik turun. Ia tidak tahu apakah semuanya benar-benar selesai. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa ruang di dalam dirinya menjadi lebih sunyi, seperti rumah yang ditinggal tamu tidak diundang. Keesokan hari ia mengunjungi makam ayahnya. Ia menaburkan bunga dan duduk lama tanpa bicara. Dalam diam, ia memahami bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi bisa dihentikan agar tidak berjalan ke depan. Beberapa minggu berlalu tanpa kejadian aneh. Mimpi tentang halaman kosong berhenti. Bengkel berjalan seperti biasa. Arman mulai tersenyum lagi, meski sesekali ia masih melihat bayangan dirinya di kaca seperti orang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Namun satu hal tetap tinggal, kesadaran bahwa kegelapan tidak selalu datang dari luar. Kadang ia lahir dari sejarah yang diwariskan tanpa izin. Suatu malam, ia menulis di buku kecil, "Aku bukan pemilik perjanjian, aku hanya anak dari kesalahan lama, dan kesalahan itu berhenti di sini." Tulisan itu menjadi angkar bagi pikirannya, seperti batu kecil yang dilempar ke sungai untuk menandai titik awal baru. Arman belajar hidup tanpa mengejar jalan pintas. Ia mengerti bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat sering membawa bayangan panjang. Hidup yang pelan mungkin terasa berat, tetapi tidak menuntut tumbal. Ia menandang langit dari depan bengkel. Bintang tampak seperti lubang kecil di kain gelap, memberitahu bahwa di balik kegelapan masih ada cahaya. Analogi itu sederhana, tetapi cukup untuk menenangkan dadanya. Dan meski dunia tetap menyimpan banyak pintu gelap, Arman memilih berjalan di jalan yang tidak memerlukan kunci rahasia. Ia tahu, ikatan sejak awal telah dilemahkan, bukan oleh ritual besar, tetapi oleh keputusan kecil, menolak menjadi waris kegelapan. Cerita dealer itu mungkin akan menjadi legenda kota, namun bagi Arman, kisah itu berubah menjadi pengingat bahwa manusia bisa memilih akhir berbeda dari awal yang tidak ia minta. Arman mengira hidupnya telah kembali ke bentuk paling sederhana. Pagi di bengkel, sore di rumah kecil, malam bersama suara jangkrik dan dengung kendaraan dari kejauhan. Namun kesederhanaan itu hanya kulit luar. Di dalam dirinya, ada kesadaran baru yang tumbuh perlahan, seperti mata yang terbuka setelah lama terpejam. Ia tidak lagi bermimpi tentang halaman kosong. Sebagai gantinya, ia sering terbangun dengan perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasi kota dari balik tirai malam. Bukan untuk memangsa, melainkan menunggu. Seperti anjing penjaga yang kehilangan kandang, lalu berdiri di sudut jalan tanpa tahu kemana harus pulang. Suatu malam, hujan turun tanpa angin. Tetesannya berat, seolah langit menumpahkan beban lama.
Arman berdiri di depan bengkel, menatap jalan yang mengkilap oleh air. Dalam pantulan genangan, ia melihat bayangan samar yang bukan miliknya. Tidak mengancam, hanya hadir seperti asap tipis di antara cahaya lampu. Ia tidak lari, ia tidak berteriak. Ia menarik napas panjang dan berbicara pelan, seolah kepada dirinya sendiri. Tidak ada lagi pintu di sini. Bayangan itu bergetar, seperti kabut tersentuh panas. Arman mengerti saat itu, kegelapan tidak selalu pergi. Kadang ia hanya kehilangan arah. Dan sesuatu yang kehilangan arah bisa menjadi berbahaya jika tidak ada yang mengingatkan batas. Sejak malam itu, Arman mulai mengalami hal-hal aneh. Jika ada orang yang mencoba mencari jalan pintas menuju kekayaan, dengan jimat, dengan ritual, dengan perantara yang tak jelas, ia selalu merasakan getaran di dadanya. Seperti lonceng kecil di dalam tubuhnya yang berbunyi tanpa suara. Ia mulai mendatangi tempat-tempat tersebut. Tidak dengan doa panjang, tidak dengan mantra, hanya dengan kehadiran. Ia berbicara kepada mereka yang ingin membuka pintu gelap, menceritakan kisah dealer yang runtuh, tentang harga yang dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan orang terdekat. Sebagian menertawakannya, sebagian lagi terdiam, tetapi beberapa mengurungkan niat. Dan setiap niat yang padam terasa seperti satu lilin yang tidak jadi dinyalakan di ruang penuh gas. Arman menyadari perannya bukan sebagai pahlawan. Ia lebih mirip penjaga perempatan, berdiri di persimpangan yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Ia tidak menghentikan semua, hanya mereka yang masih bisa diselamatkan dari langkah pertama. Dalam pikirannya muncul analogi sederhana. Jika kegelapan adalah banjir, maka dirinya hanyalah batu kecil yang mengubah arah air agar tidak menenggelamkan satu rumah lagi. Suatu hari, ia mendapat kabar tentang sebuah gudang kosong di pinggir kota yang sering didatangi orang pada tengah malam. Konon, ada seseorang menawarkan cara cepat untuk mengubah nasib. Arman datang sendirian, membawa senter dan keberanian yang tidak ia tahu berasal dari mana. Gudang itu berbau lembab, dindingnya dipenuhi coretan simbol baru, mirip tetapi tidak sama dengan yang pernah ia lihat di altar dulu. Di tengah ruangan, seorang pria muda duduk bersila memegang kertas berisi gambar aneh. "Apa yang kau cari?" tanya Arman. "Kehidupan yang mudah," jawab pria itu tanpa menoleh. Arman duduk di seberangnya. Mudah seperti jalan yang tidak punya rem. Pria itu mengangkat kepala. Matanya lelah tetapi penuh harap. Arman menceritakan kisah Raka, tentang ibunya yang hampir mati, tentang bayangan yang tidak pernah puas. Tidak ada ancaman, hanya cerita. Suasana gudang berubah, udara terasa berat, lalu ringan kembali. Simbol di dinding tampak pudar seperti kapur tersiram hujan. Pria muda itu menangis, kertas di tangannya robek sendiri, jatuh ke lantai seperti daun kering. Malam itu Arman pulang dengan langkah pelan. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa satu pintu tertutup sebelum sesuatu sempat masuk. Hari-hari berlalu, perannya semakin jelas. Ia bukan pemburu makhluk gelap. Ia penjaga niat manusia. Selama masih ada yang ingin memanggil kegelapan, selama itu pula ia harus berdiri di antara keinginan dan akibat. Namun beban itu tidak ringan. Kadang ia merasa seperti menahan air dengan telapak tangan. Kadang ia ingin kembali menjadi mekanik biasa tanpa mendengar bisikan tak kasat mata. Pada suatu malam yang sangat sepi, bayangan itu muncul lagi di depan bengkel. Tidak lagi menyeramkan, lebih mirip siluet orang yang kehilangan rumah. "Tidak ada yang uang antri," kata Arman tenang. "Dan aku tidak akan." Bayangan itu mengecil, seperti asap yang kehabisan udara, lalu menghilang. Arman memahami satu hal. Tugasnya bukan memusnahkan, melainkan mengosongkan kebutuhan. Selama tidak ada yang memberi tumbal, kegelapan akan kelaparan dan pergi sendiri. Ia menulis di buku kecil yang selalu dibawanya. Penjaga tidak berdiri di depan pintu, penjaga berdiri di dalam hati manusia. Kalimat itu menjadi angkar bagi langkahnya. Beberapa tahun kemudian, kota berubah. Gudang kosong menjadi taman, lahan dealer lama tumbuhi pohon dan bangku kayu. Anak-anak bermain tanpa tahu sejarah tanah yang mereka injak. Dunia bergerak maju, menutup bekas luka dengan rumput baru. Arman sering duduk di sana, mengamati matahari turun di balik gedung.
Ia tidak merasa suci, ia hanya merasa bertanggung jawab. Ia tahu suatu hari tubuhnya akan lelah, namun selama masih bisa berjalan, ia akan tetap menjaga perbatasan yang tidak terlihat itu. Karena ia telah belajar dari awal yang tidak ia pilih, bahwa kegelapan bukan hanya makhluk di luar, melainkan keputusan di dalam diri. Dan selama masih ada yang mau memilih jalan tanpa darah, maka penjaga tidak pernah benar-benar sendirian. Malam turun seperti tirai hitam yang menutup panggung kehidupan Arman. Dealer mobil yang dulu terang oleh lampu dan tawa pembeli kini berubah sunyi, seolah bangunan itu ikut menahan napas. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap deretan kendaraan mengilap yang kini terasa asing. Kekayaan yang datang begitu cepat membuatnya seperti orang yang meminum air laut. Semakin banyak ditelan, semakin haus batin di dalam dada. Beberapa hari setelah ritual terakhir, kejadian ganjil mulai bermunculan. Setiap pagi Arman menemukan jejak tanah basah di depan pintu kantor, padahal hujan tidak turun semalaman. Bau kemenyan samar tercium dari ruang kasir, bercampur dengan aroma oli. Para karyawan mulai saling pandang dengan mata penuh tanya. Mereka bekerja seperti biasa, namun suasana terasa berat, seolah udara mengandung rahasia yang tak ingin dibuka. Suatu sore, seorang pelanggan datang membawa mobil yang baru dibeli seminggu lalu. Mesin mati mendadak di tengah jalan, padahal kendaraan itu seharusnya masih sempurna. Mekanik kebingungan karena tidak menemukan kerusakan apapun. Arman menenangkan pembeli dengan senyum yang dipaksakan. Di dalam pikirannya, kegelisahan berputar seperti roda tanpa rem. Keuntungan yang dulu mengalir seperti sungai, kini mulai tersendat oleh batu-batu kecil yang tak terlihat. Malam itu, ia bermimpi berada di ruang pameran yang gelap. Mobil-mobil berubah menjadi kerangka besi, sementara sosok tinggi berdiri di ujung ruangan, wajahnya tertutup kabut. Suara berat menggema, menagih sesuatu yang tidak pernah tertulis di atas kertas. Arman terbangun dengan napas terengah, keringat dingin mengalir di punggung. Hatinya seperti kaca retak, masih utuh namun siap pecah kapan saja. Keesokan harinya, kabar buruk datang beruntun. 2 pelanggan membatalkan pesanan besar. Seorang karyawan jatuh sakit tanpa sebab jelas. Bahkan papan nama dealer yang besar itu tiba-tiba roboh diterpa angin ringan. Semua peristiwa terasa seperti peringatan yang disampaikan lewat bahasa alam. Arman mulai menyadari, kekayaan yang ia genggam bukan emas murni, melainkan bara yang bisa membakar kapan saja. Ia kembali mendatangi orang tua yang dulu memperkenalkannya pada jalan pesugihan. Rumah kayu itu masih berdiri di pinggir sawah, sunyi seperti makam tanpa nisan. Lelaki tua itu menyambut dengan tatapan kosong. Arman menceritakan kejadian demi kejadian, berharap mendapat solusi, namun jawaban yang keluar justru membuat dadanya semakin sempit. "Perjanjianmu belum selesai," ujar suara parau itu. "Apa yang kau terima harus dibayar dengan ketenangan. Jika kau melawan, semuanya akan diambil lebih cepat." Kata-kata itu menusuk seperti duri dalam daging. Arman pulang dengan langkah gontai. Di jalan, ia melihat anak kecil bermain bola dengan riang, tertawa tanpa beban. Pemandangan sederhana itu terasa seperti tamparan. Ia memiliki gedung, mobil, uang, tetapi tidak memiliki rasa aman. Hidupnya seperti istana pasir di tepi laut, indah sebentar, lalu runtuh oleh gelombang. Malam berikutnya, suara aneh terdengar dari ruang penyimpanan, seperti logam diseret perlahan. Arman memberanikan diri membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, hanya satu mobil yang lampunya menyala sendiri. Di kaca depan, muncul embun membentuk garis menyerupai simbol ritual yang pernah ia buat. Lututnya lemas. Ia sadar yang datang bukan sekedar gangguan, melainkan penagih janji. Sejak itu, tidur menjadi musuhnya. Setiap memejamkan mata, bayangan sosok gelap hadir. Ia mulai sering marah pada karyawan, curiga pada pelanggan, takut pada kesunyian. Dealer yang dulu penuh kehidupan kini seperti rumah sakit tanpa dokter. Semua berjalan tetapi tanpa jiwa. Di tengah kegelisahan,
Arman teringat pada ibunya di desa, perempuan sederhana yang selalu berkata bahwa rizki seperti pohon, harus ditanam dengan sabar, bukan dicabut paksa dari tanah orang lain. Ia mengunjungi rumah lama itu, duduk di beranda sambil menatap sawah. Ibunya tidak bertanya banyak, hanya menyuguhkan teh hangat. Keheningan terasa lebih menenangkan daripada semua nasihat mistik yang pernah ia terima. Dalam diam, Arman memahami satu hal, kekayaan tanpa kedamaian hanyalah angka kosong. Ia telah menukar cahaya dengan bayangan. Setiap rupiah yang ia kumpulkan membawa beban yang lebih berat dari nilainya sendiri, seperti memeluk duri demi tampak memiliki bunga. Bab ini menutup dengan Arman berdiri di depan dealer saat fajar. Cahaya pagi menyentuh kaca bangunan, memantulkan wajahnya yang lelah. Ia tahu, jalan di depannya tidak lagi lurus. Antara mempertahankan kekayaan atau melepaskan ikatan gelap, pilihannya akan menentukan apakah hidupnya menjadi jembatan menuju keselamatan atau lorong menuju kehancuran. Di antara deru mesin yang mulai menyala, hatinya bertanya pelan, sampai kapan ia mampu hidup berdampingan dengan harga yang harus dibayar? Fajar datang dengan langkah ragu, seolah cahaya pun takut menyentuh bangunan yang menyimpan begitu banyak rahasia. Arman berdiri di depan dealer dengan mata sembab, memandang pintu kaca yang pernah menjadi simbol kejayaannya. Hari itu ia merasa seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang dan menyadari bahwa seluruh hidupnya telah digerogoti kesalahan sendiri. Kekayaan yang dulu ia banggakan kini terasa seperti rantai di pergelangan kaki. Di dalam ruangan, suasana senyap. Tidak ada suara tawa, tidak ada denting kunci mobil, hanya dengung listrik dari lampu yang masih menyala. Arman melangkah pelan menuju meja kerjanya. Setiap langkah terdengar seperti ketukan palu pada peti mati, mengingatkan bahwa waktunya hampir habis. Ia teringat perkataan lelaki tua tentang perjanjian yang belum selesai. Kalimat itu berputar di kepalanya seperti burung yang terperangkap di sangkar sempit. Keputusan tumbuh perlahan, seperti tunas yang memecah tanah keras. Arman tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang. Ia membuka laci, mengeluarkan benda-benda yang pernah dipakai saat ritual. Kain hitam, serbuk kemenyan, dan sebuah simbol yang terukir di kayu. Semua itu terasa dingin di tangannya, seolah menyimpan napas makhluk tak terlihat. Ia memasukkannya ke dalam tas tanpa ragu, lalu menutup dealer untuk terakhir kali. Perjalanan menuju tempat awal perjanjian dilakukan tanpa siapapun menemani. Jalan tanah menuju hutan tampak lebih sempit dari ingatannya. Angin menggerakkan dedaunan seperti bisikan peringatan. Langit mendung, memberi kesan bahwa alam ikut menyaksikan pengakuan dosa yang akan terjadi. Arman berjalan dengan hati berdebar, seperti orang yang membawa bara api di telapak tangan. Di tengah hutan, tempat batu besar berdiri sebagai saksi masa lalu, ia berhenti. Tanah di sekelilingnya lembab, bau tanah bercampur dengan aroma daun tua. Arman mengeluarkan semua benda ritual, menatanya di depan batu itu. Tangannya gemetar, namun pikirannya terasa lebih jernih dari sebelumnya. Ia tidak lagi ingin meminta, hanya ingin mengakhiri. Dengan suara yang nyaris pecah, Arman berbicara kepada kesunyian. Ia mengakui keserakahan, menyebut satu persatu kesalahan yang pernah dibuat. Tidak ada mantra, tidak ada rayuan, hanya kejujuran yang selama ini ia kubur. Udara tiba-tiba terasa berat, seperti laut sebelum badai. Angin berhenti, daun-daun diam. Dari balik pepohonan, bayangan hitam muncul perlahan. Sosok itu tidak berjalan, melainkan meluncur seperti kabut yang memiliki bentuk. Wajahnya tetap tak terlihat, namun tekanan kehadirannya membuat dada Arman sesak. Sosok itu berdiri di hadapannya, seolah menimbang nilai sebuah keputusan. Semua yang kau ambil akan kembali. Suara berat terdengar tanpa sumber jelas. Harga dari pilihanmu adalah kehilangan. Arman menunduk, ia tidak melawan. Ia menyadari bahwa hidup tidak bisa dibeli dengan jalan pintas tanpa membayar ongkos yang setara. Ia meletakkan benda-benda ritual di atas tanah, lalu menyalakan api kecil. Api itu membakar kain, kayu, dan simbol hingga menjadi abu. Asap naik perlahan ke udara,
membawa sisa perjanjian yang selama ini mengikatnya. Sosok hitam itu mundur sedikit demi sedikit, seperti bayangan yang ditarik cahaya. Udara kembali bergerak, angin berhembus membawa suara burung dari kejauhan. Langit kembali menjadi hutan, bukan ruang pertemuan makhluk tak kasat mata. Arman terduduk lemas, napasnya berat, namun dadanya terasa lebih ringan. Ketika ia pulang ke kota, perubahan datang tanpa suara. Dealer miliknya tidak lagi dipenuhi pembeli. Beberapa mobil terjual, sebagian harus dilepas murah. Rekening bank menyusut seperti air di musim kemarau. Namun bersamaan dengan itu, mimpi buruk berhenti. Tidurnya kembali tenang. Tidak ada lagi suara logam diseret, tidak ada simbol muncul di kaca. Rumahnya terasa hangat, meski isinya lebih sederhana. Ia menjual sebagian besar asetnya untuk menutup utang dan membayar pesangon karyawan. Ia memilih membuka bengkel kecil di pinggir kota. Tidak megah, tidak ramai, tetapi cukup untuk hidup. Tangannya kembali kotor oleh oli, namun pikirannya bersih dari rasa takut. Setiap hari ia menyeduh kopi sendiri, menatap matahari dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak bertahun lalu. Damai. Suatu hari seorang mantan karyawan datang dan berkata bahwa hidup Arman sekarang terlihat berbeda. Tidak kaya, tetapi lebih hidup. Kalimat itu menancap di hatinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang berapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa ringan langkah saat berjalan. Arman sering mengingat masa lalu seperti orang melihat bekas luka di tubuh. Tidak untuk disesali terus-menerus, melainkan sebagai pengingat agar tidak jatuh di lubang yang sama. Pengalaman itu mengajarkannya bahwa rezeki seperti aliran sungai. Jika dibendung dengan keserakahan, air akan mencari jalan lain dan menghancurkan segalanya. Namun jika dialirkan dengan sabar, ia akan memberi kehidupan di sepanjang tepiannya. Bab ini berakhir saat Arman berdiri di depan bengkel kecilnya, menatap senja yang memerah. Tidak ada lagi bangunan besar atau deretan mobil mewah di sekelilingnya. Hanya suara mesin sederhana dan tawa anak-anak yang bermain di seberang jalan. Hatinya tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan rasa cukup. Ia telah memilih kehilangan harta demi memperoleh ketenangan. Jalan yang dulu gelap kini berubah menjadi jalur sederhana yang bisa dilalui tanpa bayangan. Seperti orang yang melepaskan beban dari bebukunya, Arman melangkah ke masa depan dengan langkah ringan. Kisah pesugihan pemilik dealer pun berakhir bukan dengan kemenangan harta, melainkan dengan kemenangan atas dirinya sendiri. Tapi keputusan terakhir Arman justru mengubah segalanya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi setelah ritual itu dihancurkan. Apakah ia benar-benar bebas, atau justru kesalahan terbesarnya baru saja dimulai? Jangan kemana-mana, karena akhir kisah ini akan membuatmu mempertanyakan arti kekayaan yang sebenarnya.